Jangan kasih kesempatan. Biar wartawan lihat, biar Indonesia lihat. Beginilah Indonesia. Beginilah Indonesia. Kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Narasi Somad. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kawan. Dari bunyi salam jamaah, sepertinya belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Menurut survei Global Index, nama yang paling populer di dunia sekarang ini, 133 juta manusia menggunakan nama ini, adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang memakai nama itu adalah Jenderal Muhammad Herindra. Sebetulnya kalau di tempat lain, mana tahu nanti dengar ceramah saya yang lain, katanya Ustadz Somad mengatakan nama yang terbaik adalah nama seorang hamba yang rendah, yang hina. Ketika disandingkan dengan nama Allah, dia menjadi tinggi. Contohnya hamba itu abdu, hamba. Disandingkan dengan nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan Abdus Somad. Itu nama yang kedua. Makanya di masjid ini coba kita lihat, sebelah kanan ada tulisan Allah dan sebelah kiri ada tulisan Muhammad, enggak ada Abdus Somad. Ini kenapa? Bahkan di pintu-pintunya, di pintu tertulis Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sekarang ada yang ceramah katanya enggak boleh menyandingkan nama Allah dengan nama Muhammad, karena Allah itu Tuhan, sedangkan Muhammad itu manusia. Ini nanti mana tahu ada yang datang kemari lalu dia mengkritik, walaupun dia belum tentu berani. Tapi sekarang kritik kan nggak bisa langsung, dia foto, dia posting di fake account. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi sampai melihat makhluk yang paling besar ciptaan Allah, namanya Arash. Arash artinya singgasana. Di tiang-tiang Arash itu, Nabi melihat ada dua nama yang bersanding. Itulah nama Allah dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam makan buah kuldi, lalu dia berdosa, dia bertaubat, doa yang paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini mesti diterjemahkan. Boleh hanya bahasa Arabnya saja. Sudah lama saya ke Mekah, habis ke Mekah ke Madinah. Sudah lama saya ceramah, baru ini diwajibkan terjemah. Jangan hanya, kalau saya jenderal, doa pun saya terjemahkan. Kenapa? Karena banyak jamaah kita nggak ngerti. Dia manggut-manggut, pas ditanya kenapa kau ngangguk, kulihat yang sebelah kanan ngangguk, aku ngangguk juga, kata dia. Mesti diterjemahkan memang. Cuman kadang di tempat lain kurang peduli. Memang beda kalau di BIN ini.
Pin bukan sembarang pin. Pinnya bergambar bintang. Sudah lama saya mau ceramah di pin, baru ini diundang. Sampai mana tadi ceramah? Nabi Adam berdosa, minta ampun sama Allah. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami sudah menganiaya diri kami. Wa illam taufir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi. Kenapa dia bilang kami? Karena dia berdoa dengan istrinya. Maka ibu, kalau suami berdoa, dengarkan baik-baik. Kadang ada suami ini doanya untuk diri dia saja. Dan kalau suami doanya doa bahasa Arab, bilang sama dia, terjemahkan. Jangan ibu amin-amin aja. Ini ada suami istri waktu sholat tahajud bersama, amin, amin. Pas kejadian baru marah. Ternyata doanya, Allahumma zawwijni zawjatan saniyatan jamilah. Nikahkan aku dengan istri kedua yang cantik. Makanya tanya dulu, kamu ngomong apa tadi? Ini walaupun ceramah saya di PIN, tapi ini kan direkam. Ini untuk semua kantor se-Indonesia dari Sabang sampai Papua. Tolong, walaupun saya ceramah di Masjid Al-Bait Al-Akbar, tapi ini nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad. Tolong subscribe, like, share, and comment. Nah, maka ketika Nabi Adam setelah berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Nabi Adam melihat ada nama yang bersanding dengan nama Allah di tiang arasy. Lalu dia berkata, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu berkat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan dosaku. Allah bertanya. Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Tapi Allah mau kasih tahu pada siapa yang tidak tahu. Nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad. Dari mana kau tahu Muhammad? Karena ketika engkau ciptakan aku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, dan aku lihat di tiang arasy ada tertulis nama yang bersanding dengan namamu. Itulah dia nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum ada anak nanti punya anak dikasih nama anaknya Muhammad. Terserah mau tambahan belakangnya nggak apa-apa, karena itu adalah simbol kita. Ini kadang buat nama anak kamu siapa? Camry Pak Ustaz. Itu kan merek mobil. Kebetulan lahirnya 17 Agustus Pak Ustaz. Terus apa hubungannya? Camry itu maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus, cinta NKRI, tapi tolong di pangkalnya tulis Muhammad Camry. Cantik namanya. Begitu. Ini sekarang banyak orang sekarang buat nama anak ini cocokologi. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, lahir anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, jangan tersinggung. Nah, jadi nama itu adalah, kadang orang ini ngomong ikut omongan Shakespeare dari Inggris. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Bagi kita nama adalah doa. Mudah-mudahan nama ini mengangkat harkat, darjat, martabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi melanjutkan Isra dan Mi'rajnya. Dan ketika itu dia sampai ke Baitul Maqdis Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Sampai di sana, itulah yang dibaca sebelum azan. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bi'abdikal muhaiminu laila. Di ujungnya wa antal imam. Terjemahannya, as-salatu wassalamu alaik, salawat dan salam untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya man asra bi'abdika, wahai engkau yang sudah memperjalankan hambamu lailan di waktu malam. Dan ketika sampai di Palestina, Nabi Yusuf di penjara dulu baru jadi pejabat. Pejabat kita jadi pejabat dulu. Kau yang bilang kau yang bilang. Apakah sepenuhnya salah pejabat? Bukan, salah sampean sedulur-sedulur. Kenapa sampean pilih kalau tahu dia pembohong? Sen kanan belok kiri. Maka kalau kalian benci pejabat-pejabat perlakuan seperti itu, tidak usah menjelek-jelekkan di medsos. Tidak usah memaki-maki di medsos. Kalian bisa kena pasal pencemaran nama baik. Gimana caranya? Balas di bulan 11 nanti. Jangan kau pilih mereka yang suka bohong. Selesai urusan. Pesan khusus. Boleh berbeda pilihan, tapi jangan kau berpecah belah. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, saya mau tanya, Dek, kalau kau terima serangan fajar 300.000 kaya ndak? Kaya tidak? Ibu-ibu, kalau menolak serangan fajar miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti bulan 11 kalau kau terima serangan fajar, itu maknanya kau hancurkan Provinsi Riau yang ditegakkan dan dibangun oleh para ulama. Kalau kau terima 300.000, ibu bapak, yang kau terima 300.000, itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena yang bisa jadi pejabat yang hanya punya duit. Mampu menolak serangan fajar? Mampu? Baru 100 orang. Bisa? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau bulan 11 dia terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Bos, anak muda, kalau korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya di dunia dia nikmati. 75 miliar bisa nikmati keliling-keliling dunia. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya Profesor Abdul Somad DESA LC yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang Melayu, saya orang Bugis. Orang Melayu perbedaannya, kalau orang Melayu takut sama istrinya. Tidak percaya dengar tadi puji-puji istri. Karena siaran langsung. Ditengok istri di rumah macam-macam, tidak ada. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri. Cuma istri lebih berani dari kami. Kita serius dulu, ini kumpul keluarga. Ya, suatu kali Umar bin Khattab bertanya kepada sahabatnya yang masih muda tapi dia ahli ilmu hikmah. Namanya Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya, Ubay, apa sih makna daripada takwa? Umar bertanya kepada anak muda karena dia ahli hikmah. Apa makna dari takwa sebenarnya? Lalu Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar. Umar, pernahkah kamu berjalan bersama Rasulullah? Pernah? Melewati jalan-jalan yang tebing? Iya.
Apakah ketika Nabi menemui jalan yang banyak tebing, cadas, banyak batu-batu runcing, apakah Nabi mundur ke belakang? Kata Umar, tidak. Terus saya melihat Nabi melincingkan tangannya dengan lalu kata Umar bin Khattab, Nabi mengambil gamisnya naik ke atas, kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian Nabi berjalan dengan berhati-hati. Cara lagi. Wa antal imam, dan engkau yang menjadi imam solatnya, nabi-nabi yang lain menjadi makmumnya. Dan di sini pun ada juga namanya Bapak Imam Sugianto. Masya Allah, Imam Sugianto, Bapak Wakil Bin, Wakil Kepala Bin. Lalu kemudian Islam ini pun berkembang. Yang membawa Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu, yang membawanya adalah Jibril. El artinya Tuhan, Jibr artinya kekuatan, Jibril kekuatan Tuhan, Jibril atau Jibril. El itu artinya Tuhan. Kalau Israel, Pak Ustaz, Izra artinya pertolongan, El Tuhan, Israel pertolongan Tuhan, pakai ain, Israel, karena dia tidak mau disalahkan. Makanya nggak ada orang ketika ditanya kenapa bapakmu meninggal dicabut Israel, nggak ada. Kenapa si Anu meninggal? Stroke. Kenapa si Anu meninggal? Mencret. Karena dia ditolong oleh Tuhan, ditolong Allah sehingga dia mampu mencabut nyawa itu. Israel. Kalau Israel, Pak Ustaz, Isra artinya hamba, El artinya Tuhan, Israel hamba Tuhan. Terjemahan Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Somad. Tapi jangan setelah ini panggil saya Israel. Jadi El bahasa Ibrani, Hebrew language artinya Tuhan. Kalau Rafael, terjemahan Arabnya Syifa. Syifa artinya penyembuh, karena dia malaikat yang memberikan kesembuhan, kesembuhan dari Tuhan, maka disebut dengan Rafael. Kemudian Islam pun sampai. Ini ngumpulkan bahannya lama ini. Jadi tugas saya ini memang mirip-mirip tugas badan intelijen juga, mengumpulkan data, menganalisa dan menyampaikannya. Cuman bedanya saya nyampaikannya ke jamaah. Kemudian Islam pun menyebar dari kota Makkah ke kota Madinah, dari Madinah menyeberang Laut Merah sampai ke Fustat. Fustat itu sekarang Kairo. Dari Kairo menyeberang sampai ke Libya, dari Libya ke Tunisia, dari Tunisia ke Aljazair, dari Aljazair ke Maroko, tempat saya kuliah dulu. Dari Maroko ini menyeberang ke Andalusia. Banyak jamaah kalau saya tanya, Andalusia di mana? Nggak tahu Pak Ustaz. Real Madrid, Barcelona, tahu? Andalusia, nyebrang Laut Merah, nyebrang Laut Samudra Atlantik sampai ke Andalusia. Maka ada satu tempat yang cantik. Yang cantik itu diumpamakan seperti buah. Buah yang paling cantik adalah buah delima. Makanya perempuan selalu dikatakan rambutnya bak mayang terurai, bibirnya bak delima merekah. Maka yang paling cantik delima. Makanya batu cincin pun, Pak, itu batunya apa? Merah delima. Maka di pintu kota itu dipasang buah delima 3. Satu di atas, satu di kanan, satu di kiri. Kota itu namanya Granada. Rafael Granada. Kota yang indah di Spanyol sana. 700 tahun lamanya umat Islam berkuasa di sana, sampai akhirnya tergoda, terpukau, terlena. Memang generasi biasanya terbagi 3. Pertama generasi penikmat, yang kedua pertama pejuang berjuang, setelah itu mulai penikmat,
lama-lama penghancur. Memang organisasi pun begitu, yayasan pun begitu, umat Islam pun begitu. Akhirnya umat Islam hancur di Spanyol. Mudah-mudahan nanti kita panjang umur, sehat badan, bisa berangkat umroh dan langsung kita jalan-jalan ke Granada, Spanyol, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa deterjen. Sudah lama saya ceramah, baru sekarang disuruh menjelaskan tentang intelijen. Bagaimana Ustadz tentang Nabi Muhammad sebagai manusia yang memiliki intelijen? Jadi pada hari Kamis siang setelah zuhur, Nabi datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, ya, nanti malam kita hijrah. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena tadi ada rapat di Darun Nadwah. Semua kepala suku sudah bersepakat nanti malam jam 2 malam mereka akan datang ke rumah saya dan akan mencincang kepala saya. Maka nanti malam sebelum bangun tahajud kita akan pergi naik ke Jabal Sur. Pertanyaannya, dari mana Nabi tahu bahwa pagi Kamis tadi ada rapat? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Begitu kalau ceramahnya di TV. Dari mana Nabi tahu bahwa pagi tadi ada rapat antara Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya? Kok bisa dia tahu? Ternyata rapat pagi itu disadap. Pentingnya sadap menyadap. Sehingga datang laporan itu ke Nabi. Dan sadapnya nggak pakai kabel, wireless. Menyampaikan berita ke Nabi, wahai Muhammad SAW, nanti malam kamu akan hijrah karena mereka akan bersepakat mengirim anak-anak muda ke tempat tidurmu, mereka akan mencincangmu. Apa alat yang dipakai? Jibril alaihissalam. Lalu Nabi pun malam itu dia keluar rumah. Anak-anak muda 12 dengan pedang yang panjang, dengan tangan yang kekar, sudah siap mencincang Nabi. Beriku dengan saat mereka akan masuk ke dalam rumah, Nabi pun keluar. Itulah maka kita baca ayat itu malam Jumat. Apa ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sari tilawahnya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, di depan mereka kami jadikan tembok. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka ada tembok. Fa aghshaynahum, mata mereka kami tutup. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Maka pada saat itu Nabi pun keluar, mereka terpukau tidak melihat apa-apa. Tolong ayat ini jangan dipakai waktu ada razia lalu lintas. Ada orang kadang naik motor pas ngeliat ada polisi, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Iya, tetap disemprit prit katanya. Loh, kok Bapak ngelihat? Orang saya baca itu juga, kata Pak polisi. Polisinya kan. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa, kehati-hatian. Apa hubungannya? Satu, kalau kau mau punya rumah tangga yang baik, adik-adik sekalian, hati-hati milih calon istri. Jangan kau pilih karena dia cantik, karena kau akan menderita bayar ongkos kecantikannya. Lalu bagaimana cara pilihnya? Kata Nabi, satu, lihatlah kecantikannya. Ini cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada masanya, cantik subjektif. Tanya Ustadz Abdul Somad, siapa yang cantik? Tanya Ustadz Das'at Latif, tentu akan terjadi pertengkaran. Siapa yang cantik Das'at Latif? Mamanya Ece dong, di rumah saya. Kata Ustadz Abdul Somad, mama istri saya. Urusan bapak, bukan urusan saya. Cantik itu menurut si A, cantik menurut si B belum tentu. Cantik subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer, ada masanya.
Sweet 17, 17 tahun, cantik Masya Allah. Semua kalau dia tersenyum, semua satu kampung tersenyum melihat kalau dia senyum, semua terpesona. Tapi balik itu 17. 71 tersenyum, lari cucunya dikira mau digigit. Iya kan? Cantik penting. Kenapa penting Ustadz? Karena dia hampir 24 jam bersama kita. Baru bangun, ada lagi. Mau makan, dia lagi depan kita. Pulang kantor dakwah, ada lagi sih dia. Keluar kamar mandi, aduh dia lagi. Jadi kalau jelek casingnya, biasanya kita cepat ganti casing. Cantik penting, tapi tidak boleh prioritas. Karena kalau cantik, kau akan kecewa suatu saat. Yang kedua kata Nabi, lihat keturunannya. Keturunan penting tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, ternyata anaknya pengkhianat. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya penyembah berhala tapi anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Penting kau lihat keturunan tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena itu hidayah datang dari Allah. Yang ketiga kata Nabi, pilihlah dia karena kekayaannya. Penting cari orang kaya. Kenapa? Mudah-mudahan kata orang Bugis, koma bene ko sapa ko yarong kai mo sulroi macek-ceking. Artinya kalau kau beristri, kau lihatlah mana yang bisa kau nyangkut kalau kau jatuh. Penting. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, janda kaya di Makkah waktu itu. Penting cari kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Dia kaya Ustadz. Iya kah? Iya kaya. 7 turunan tidak akan miskin. Masalahnya dia turunan ke-8. Yang keempat kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Wah, bertanya mahasiswa saya di Unhas. Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan nomor 1. Saya bilang jangan salah dek. Agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Ada stressingnya, dikasih board cetak miring, tebal. Utamakan agama, dengan agama kau bisa dapat semuanya. Mencari perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, baik agamanya, 100 orang belum tentu ada 1. Kalau Ustadz Abdul Somad tahu di Pekanbaru ada seperti itu, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Iya, tapi yang banyak kan cantik wajahnya, otaknya heng. Kaya lagi, mukanya kayak kesurupan. Maka mendapati sempurna tidak mungkin. Tapi makanya Nabi katakan, utamakan agamanya. Adik-adik sekalian, kalau kau melihat perempuan, lihatlah agamanya. Cewek-cewek yang hadir di tempat ini, bapak-bapak yang punya anak gadis, lihatlah agamanya. Gimana cara lihat agamanya? Gampang, paling gampang. 1, lihat dia rajin tidak berjamaah ke masjid. Kalau dia rajin berjamaah ke masjid, lihat dulu masanya kapan. Kalau dekat pencoblosan, hati-hati, bisa jadi itu pencitraan. Ada juga di Pekanbaru begitu? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Ya, hati-hati milih istri. Cewek, kalau kau mau lihat cowok yang baik, lihat sholatnya. Kalau kau berjalan bertiga, tiba-tiba masuk waktu sholat dia gelisah, dek, cari masjid dulu, itu sudah harapan. Tapi begitu kau bilang dek, dia bilang saya bang, sholat dulu dong, sudah mau asar ini kita belum sholat duhur. Nanti kau lewatin surga, besok aja lagi sholat. Sudah selesaikan, langsung katakan wabillahi taufiq wal hidayah, say goodbye. Dan tidak usah pacaran bos. Ada. Saya kadang curhat ibu-ibu. Kenapa suami istri saling tidak menghargai? Suami memaki istrinya, istri menghina suaminya. Salah satu sebabnya karena kau terlalu lama pacaran. 4 tahun kau pacaran, 4 tahun saling membohongi, maka tidak ada lagi wibawa di depannya. Adik-adik cewek, jangan terlalu lama dipacari. Begitu kalau ada cowok senang kamu, kalau kau senang saya, lamar saya tunggu kau minggu depan. Begitu kau bilang lamar, hilang itu dia besok. Ini juga cewek sekarang baru modal dikirim stiker lope-lope. Kelepak-kelepak.
Beleng-beleng. Modal 15.000 dibelikan roti 1 bungkus. Teh 1 autan 2 biji. Bawa pinggir jalan lihat nonton mobil. Motor aja 1 tahun dicicil lunas. Masa kau 3 tahun dipacari tidak ketemu-ketemu, tak dilamar-lamar. Berhenti. Maka yang pertama, kalau mau punya rumah tangga yang baik, pilih karena Allah. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan kita ini para ulama. Ustaz Dasat Latif, adik-adik pikir tidak ada masalah saya. Besar masalah saya, apalagi setelah viral. Apa masalah saya sekarang paling besar? Banyak janda-janda curhat. Ustaz, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa-doa. Sapi atau tadi Sasaran pokoknya yang penting gue sih ngomong. Aku tak takut deh. Gimana caranya? Lu sih, lu buka biar tak sore. Kita ada ini kan nih. Kan? 3 tahun buka weh. Gak, masih salah. Permisi Pak Katur, di sini saya mau tanya sejarahnya di Puncak Piling ini gimana ya usulnya? Asal usulnya itu sebetulnya Gunung Piling itu ya nggak mau dibuat lihat jelek. Kalau ada orangnya jelek tuh pasti nggak bisa keluar. Itu ceritanya. Ada juga dulunya ada pohon pilang kembar, itu ditebang orang, itu sampai orangnya kerja meninggal. Orang Jawa ini bintu sak anake. Ini tempatnya sebelah mana Pak Katur? Ya sekitar sini. Oh, barengan. Dibuat areng. Oh, buat areng. Akhirnya meninggal orangnya ya. Meninggal. Karena terlalu merusak kan. Ya. Kan kalau istilahnya kan di mana tempat kan harus permisi. Iya. Ya mungkin tahu apa enggak kan kita kan kurang tahu. Iya. Tapi kalau udah ada kenyataan, gimana lagi sampai tua, kita orang Jawa ini bintu sana. Keluarga ya. Iya. Itu teman ceritanya. Keluarganya tinggal 1 bintu, cek bintu sampai jadi. Jadi ceritanya di sini itu tidak boleh berbuat jelek. Jelek. Karena di sini yang menempati pertapa, tempatnya wali di sini. Iya Pak Katur ya. Ya. Lalu selanjutnya gimana Pak Katur? Ya dulunya itu kalau orang ada maling, rampok, larinya ke sini yang nggak bisa keluar sampai pagi. Karena selalu diingatkan ya, Itu tidak ya, Mas, boleh bukan? berbuat jahat atau gitu ya. Kan tempat ini kan tidak boleh orang jahat lewat melintas ini kan nggak boleh ya tanya. Benar ya. Baik, ya baik ya. Jadi orang baik. Jadi kalau yang mau berbuat jelek nggak bisa ya di sini ya. Itu teman-teman ceritanya Gunung Piling itu. Ini asli orang sini kan, termasuk kan sini termasuk untuk kebaikan. Iya betul.
Lanjut Pak Atur. Ya. Nyampe mana tadi? Tadi yang maling, misalnya maling ya. Orang mau buat jelek misalnya melintas ini kan nggak bisa. Bisa. Ini sejarahnya Pak Atur ya. Ini mulai dibangun tahun berapa ini? Kok sudah ada bangunan seperti ini pendopo? Ini baru sekitar 5 tahun kok, kalau nggak salah. Dulunya kan sebelum ditebang nggak gini. Pohon jatinya tebang ganti itu minyak kayu putih, nggak jadi. Akhirnya dibangun ini. Jadi sekarang jadi gundul gini ya. Ya. Kalau nggak Pak Atur nggak bisa ditanduri jati nggak boleh. Ya enggak jadi, orang tani sekarang kan ya butuh itu. Itu lahan ya. Ya. Ya, itu masalahnya. Mestinya kan harus dipelihara agar tidak terjadi itu Pak Atur, masuk tanah longsor gitu kan, kalau ada pohonnya gitu loh, kan menjaga lingkungan lah. Jadi yang pertapa ini sebenarnya siapa Pak Atur di sini? Kalau di sini itu nggak ada orang sekitar sini, semua orang Buddha. Pendatang semua ya. Pendatang Buddha. Itu cerita orang-orang dulu kok. Ya. Jadi Tapi ya sering tetap ada sejarahnya ada di sini ya. masih sering sini keluarga. Oh, warganya masih sering sini ya. Sini. Jadi kalau seperti itu ada tumpang-tumpang itu acara apa Pak Atur? Itu kalau nggak salah itu sedekah panen jagung. Nah, bersyukur berarti ya, panen limpah gitu dah, bersyukuran di atas ini ya. Ya, ucapkan bersyukur ya. Jadi ini kalau malam hari apa Pak Atur yang ramai gitu biasanya? Itu malam Jumat lain baru aja Jumat. Banyak pendatang ke sini ya? Ya. Orang mana aja? Orang Jawa? Yang banyak ya orang Tuban. Oh, orang Tuban juga ke sini ya? Padahal sana sudah ada termasuk dekat sama wali-wali kan di sana. Jadi tahu di sini mesti kan di sini sejarahnya kan lain gitu. Itu pohon apa Pak Atur itu namanya yang satu itu? Yang ini Pohon beringin. pule sama beringin. Pule. Pule. Itu bisa berbuah nggak? Enggak bisa. Itu kalau kemarau, biar kemarau bagaimanapun nggak bisa kering daunnya. Tetap Oh. hijau. Tetap hijau ya, subur gitu. Ini yang nanam semua kan tak asper sekarang. Asper pohut. Semuanya jago Pak Atur ya. Nah, kalau jatuhnya orang sini tahu. Nah, Itu pohon pule semua. sepertinya pule semua ya. Ya.
termasuk proyek atau nanti ya agar tidak gundul gitu toh. ya sejuk lah. Ya. Oke teman-teman ya, malam ini saya berbincang-bincang sama Pak Katur yang asli penduduk Piling sini ya. Jadi terpaksa saya mendatangi Pak Katur ini ingin tahu sejarahnya. Jadi jangan lupa subscribe di Bunian Camping. Di malam hari ini saya sengaja datang di puncak Piling, ingin tahu sejarahnya. Jadi jangan lupa teman-teman ya, subscribe di Bunian Camping. Wis. Cerita apa Pak Katur sampai yang ngerti gini? Aku gak ngerti, pokoknya semuanya cerita ya. Wis sampean apa ceritane? Soalnya aku kan pendatang, ingin tahu sejarah-sejarah sebenarnya. Yang tahu-tahu aja, yang tidak tahu gak usah diungkap gitu loh Pak Katur. Yang pasti-pasti aja, jadi tidak usah yang sulit-sulit, yang udah saya katakan. Salah nanam jagung apa gitu. Jagung ya udah selesai. Habis jagung apa Pak Katur ini? Ya Gak tembakau gak? ya sulit nyirame. Oh, cari air sulit ya? Ada sungai gitu jauh? Bawah ya. Nggak mampu kalau tanami tembakau. Gak mampu ya. Mampu. Dia habis jagung ya dibiarkan saja ya. Ya kan selesai Nanti kalau hujan dan tanam mulai tanam lagi juga jagung lagi. jagung. Padi gak bisa Pak Katur. Misalnya Ya. gogo gitu, pari gogo kan ada kan. Seperti yang Nggak punya ada nanam gogo sih. yang punya ulu gitu loh. Parinya Wah. tinggi, Iya. wangi. Iya, gogo. Namanya Nggak ada. gogo. Gak ada. Kualan sama rumputnya. Oh. Ini yang mau makan pisang teman-teman, ini masih ada pisang mentok ini teman-temannya. Ini pisangnya bisa kok ini dimakan pisang. Ini pisang ini asalnya dari Piling sini teman-teman ya. Ini pisangnya besar-besar. Konon kabarnya teman-teman ya, di sini dulu sejarahnya banyak terjadi orang yang mau berbuat jelek melintas di gunung sini. Akhirnya orang itu sadar kalau dia itu berbuat jelek, diingatkan tidak boleh berbuat jelek. Jadi orang yang buat jelek sini mau pulang aja nggak bisa, karena kalau dia akan berbuat jelek. Di sini kan mengingatkan yang baik-baik saja. Gitu ceritanya teman-teman ya. Ini kan saya di atas puncaknya. Juga ada itu tempatnya pertapaannya, masih sampai sekarang masih itu masih ada pertapanya. Cuma kita kan orang tidak bisa, kalau yang bisa pandang batin bisa lihat itu betapa, kalau saya tidak bisa. Cuma ada ceritanya, itu ada betapanya, jadi kita harus menghormati orang bertapa di situ teman-teman ya. Oke, jangan lupa dukung subscribe di Bunian Camping.